Selamat datang di Menuju Cahaya TV. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh Muslim terkenal yang telah memberikan kontribusi besar dalam dakwah Islam melalui debat dan dialog antaragama. Beliau adalah Syekh Ahmed Deedat. Pastikan untuk subscribe ke channel kami dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari kita mulai. Syekh Ahmed Deedat dilahirkan pada tanggal pertama bulan Juli di tahun 1918 di sebuah kota yang bernama Surat yang terletak di negara bagian Gujarat, India. Ketika Ahmad Deedat berusia 9 tahun, ia melakukan perjalanan ke Durban, sebuah kota di Afrika Selatan, untuk bergabung dengan ayahnya yang sudah terlebih dahulu pindah ke sana untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Akibat kondisi ekonomi keluarga yang sulit, Syekh Ahmed Deedat tidak dapat melanjutkan pendidikan formalnya dan terpaksa berhenti sekolah pada usia 16 tahun. Pada usia itu, ia mulai bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Syekh Ahmed Deedat sering bertemu dengan misionaris Kristen yang datang ke pantai-pantai di Afrika Selatan. Interaksi-interaksi ini memotivasi Deedat untuk memperdalam pemahamannya tentang agama Islam dan Kristen, agar ia bisa menjawab tantangan dan pertanyaan yang diajukan oleh para misionaris tersebut. Pada tahun 1957, Syekh Ahmed Deedat mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Islamic Propagation Center International di kota Durban, Afrika Selatan. Tujuan dari IPCI adalah untuk menyebarkan ajaran Islam serta memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan tuduhan yang dilontarkan terhadap Islam, terutama dari kalangan non-Muslim. Organisasi ini memainkan peran penting dalam upaya dakwah dan memperkenalkan Islam kepada audiens yang lebih luas. Syekh Ahmed Deedat mengadopsi metode dakwah yang unik dengan mengadakan debat dan dialog publik. Dia sering berdebat dengan para pemimpin agama Kristen untuk membahas perbedaan dan kesamaan antara Islam dan Kristen. Debat-debat ini tidak hanya diadakan di Afrika Selatan, tetapi juga di berbagai negara di seluruh dunia, dan biasanya dihadiri oleh ribuan orang yang tertarik untuk mendengar argumen-argumen dari kedua belah pihak. Salah satu debat yang paling terkenal terjadi pada tahun 1986 di Amerika Serikat. Dalam debat ini, Syekh Ahmed Deedat berhadapan dengan pendeta terkenal, Jimmy Swaggart. Debat ini sangat terkenal karena menarik perhatian internasional dan memperlihatkan kemampuan di dalam berdialog dan mempertahankan pandangan Islam di hadapan audiens yang luas. Debat ini juga terekam dalam berbagai media dan masih banyak ditonton hingga sekarang, menunjukkan pengaruh dan dampaknya dalam dunia dakwah antaragama. Syekh Ahmed Deedat tidak hanya aktif dalam debat dan dialog publik, tetapi juga produktif dalam menulis. Ia menghasilkan banyak buku dan pamflet yang memberikan pandangan Islam mengenai ajaran-ajaran Kristen. Karyanya bertujuan untuk menjelaskan dan membandingkan ajaran kedua agama, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan mengoreksi kesalahpahaman yang ada. Beberapa buku dan pamfletnya yang terkenal antara lain, The Choice, Islam and Christianity, yang membahas pilihan antara ajaran Islam dan Kristen. Is the Bible God's Word? Yang mempertanyakan keabsahan Alkitab sebagai firman Tuhan. Crucifixion or Crucifixion, yang menganalisis peristiwa penyaliban Yesus dari perspektif Islam. Selain menulis, Syekh Ahmed Deedat juga banyak merekam debat dan ceramahnya. Rekaman-rekaman ini disebarluaskan dalam bentuk video, memungkinkan pesan dan argumennya menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak bisa hadir langsung dalam acara debatnya. You see, he had a small joke against the Muslims about polygamy. Video-video ini telah membantu banyak orang memahami dan mengapresiasi argumen Syekh Ahmed Deedat, serta mendukung dakwahnya dalam skala yang lebih besar dan lebih berpengaruh di seluruh dunia. Pendekatan utama yang digunakan oleh Syekh Ahmed Deedat dalam dakwahnya adalah pendekatan komparatif. Metode ini melibatkan perbandingan antara teks-teks yang terdapat dalam Alkitab dengan yang ada dalam Al-Quran. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menunjukkan keunggulan dan keautentikan ajaran Islam dibandingkan dengan ajaran Kristen. Syekh Ahmed Deedat dikenal karena pengetahuannya yang mendalam tentang Alkitab, kitab suci umat Kristen. Ia sering mengutip ayat-ayat dari Alkitab dalam argumen-argumennya untuk memberikan bukti dan dukungan yang kuat terhadap pandangan Islam.
Kemampuan Sheikh Ahmed Deedat untuk mengutip dan memahami Alkitab dengan baik memberikan kredibilitas yang tinggi dalam debat-debatnya dengan para pemuka agama Kristen. Salah satu ayat dari Al-Quran yang sering dijadikan rujukan adalah surat Al-Ankabut ayat 46. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri." Ayat ini menekankan pentingnya berdebat dengan cara yang baik dan penuh hikmah, serta menunjukkan sikap hormat terhadap kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Melalui pendekatan komparatif ini, Sheikh Ahmed Deedat berusaha menjelaskan dan membuktikan keunggulan ajaran Islam kepada khalayak luas, baik Muslim maupun non-Muslim. Sheikh Ahmed Deedat dikenal luas tidak hanya di Afrika Selatan, tetapi juga di seluruh dunia. Pengaruhnya sangat besar, terutama di kalangan umat Muslim yang ingin memahami cara berdialog dengan umat Kristen secara intelektual dan apologetis, yaitu dengan memberikan argumen-argumen yang logis dan berbasis teks keagamaan. Metode dakwah yang digunakan oleh Deedat, yang melibatkan debat dan dialog terbuka, memberikan inspirasi bagi banyak dai atau pendakwah modern. Salah satu pendakwah terkenal yang terinspirasi oleh metode ini adalah Zakir Naik. Zakir Naik melanjutkan pendekatan yang sama dengan mengadakan debat dan dialog antaragama, serta menggunakan argumen berbasis teks untuk menjelaskan ajaran Islam dan menjawab pertanyaan dari umat agama lain. Pengaruh Sheikh Ahmed Deedat yang meluas hingga ke berbagai belahan dunia menunjukkan efektivitas metode dakwahnya dalam menyebarkan pesan Islam dan memperkuat pemahaman umat Muslim tentang bagaimana menghadapi tantangan dari pemuka agama lain dengan cara yang bijaksana dan terdidik. Pada tahun 1996, Sheikh Ahmed Deedat mengalami stroke parah. Stroke ini menyebabkan kelumpuhan total pada dirinya, sehingga ia kehilangan kemampuan untuk berbicara dan bergerak. Meskipun demikian, Sheikh Ahmed Deedat tetap memiliki semangat yang kuat dalam menjalani kehidupannya dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya melalui gerakan mata. Dengan cara ini, ia masih dapat mengikuti perkembangan dakwah Islam dan terus terlibat dalam upaya penyebaran ajaran Islam, meskipun dalam kapasitas yang terbatas. Sheikh Ahmed Deedat wafat pada tanggal 8 Agustus tahun 2005. Di rumahnya di Verulam, sebuah kota di Afrika Selatan. Meninggalnya Sheikh Ahmed Deedat menandai akhir dari perjalanan hidup seorang pendakwah yang berpengaruh besar dalam dunia dakwah Islam. Warisannya dalam bentuk tulisan, rekaman debat, dan metode dakwahnya tetap hidup dan terus menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Sheikh Ahmed Deedat meninggalkan warisan yang luar biasa sebagai seorang pendakwah yang berani, penuh semangat, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam dan ajaran agama lainnya. Hingga saat ini, pengaruh dan kontribusinya dalam dunia dakwah masih terasa dan terus memberikan inspirasi kepada banyak orang di berbagai belahan dunia. Karya-karya tulisnya, rekaman debat, dan metode dakwah yang ia gunakan tetap menjadi rujukan dan teladan bagi para pendakwah masa kini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Sheikh Ahmed Deedat. Semoga semua usaha dan jerih payah yang ia lakukan dalam berdakwah menjadi pemberat timbangan kebaikan baginya di hari kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah Muhammad bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis ini menekankan pentingnya menyebarkan pengetahuan dan ajaran Islam, sesuatu yang telah dilakukan oleh Sheikh Ahmed Deedat sepanjang hidupnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kehidupan dan perjuangan beliau dalam berdakwah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Menuju Cahaya TV untuk konten dakwah yang lebih inspiratif. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.